melanjutkan pembelajaran kita. Apa pelajaran kita hari ini? Ekonomi. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ya, baik. Saya akan bacakan absen dulu. Adrian Zulian, Muhammad Reza Maulana, Rizwan Ikhwan. Baik, alhamdulillah hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Perhatikan saya semuanya. Ikuti saya ya. Ini diputar. Putar searah dengan jarum. Jarumnya putar. Ayo putar. Ikuti, putar. Ya. Putar lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Pelan. Pelan. Lebih cepat. Lebih cepat. Tunjuk ke dagu. Ayo. Yang salah siapa? Hah? Hah? Ulangi sekali lagi. Makanya ini perlu konsentrasi. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, artinya sudah fokus. Nah, itu juga melatih tentang fokus kita. Sebelum masuk materi, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa? Tentang APBD. Ya, APBD itu kemarin tentang apa? Pertama tentang ya. APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Ada berapa fungsinya? Ya, berapa? Ada 6. Yang tadi apa? Tujuan APBD. Nah, itu tentang pembelajaran sebelumnya. Bapak akan memutarkan video yang akan kita bahas tentang APBD. Nah, nanti kalian coba rekam kira-kira apa pembahasan materi yang kita akan bahas. Hari ini aku akan membayar uang alir di kantor PDAM di daerahku, Usaha Milik Daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu penyertaan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu, bukan? APBD itu mempunyai sumber pendapatan daerah. Apa pendapatannya? Disebut dengan pendapatan itu disebut dengan apa? Sumber. Ya, sumbernya dari pendapatan daerah apa? Contohnya dari BUMD. Kalau tadi kamu sudah tahu berbagai sumber pendapatan daerah, sekarang kamu juga harus mengetahui jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah ini dibedakan menjadi 2 macam. Jadi yang akan kita pelajari pada sesi ini materinya tentang sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis belanja daerah. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran inti. Sebelum Bapak menyampaikan materi utamanya tadi, kan lebih bagusnya kalau Bapak menyampaikan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator kompetensi ya. Kompetensi dasar itu menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi ya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua menjadikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam perekonomian, dalam pembangunan ekonomi. Kemudian IPK-nya yaitu menjelaskan sumber-sumber pendapatan daerah, menjelaskan jenis-jenis belanja daerah. Kemudian IPK yang selanjutnya ketiga menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN, APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong diperhatikan agar bisa mengenal tujuan pembelajaran, yaitu melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Diharapkan peserta didik dapat
sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis belanja daerah secara lisan maupun tulisan dengan bekerja sama, ya, jujur, mandiri, kemudian komunikatif selama proses pembelajaran. Ini Bapak juga akan putarkan video, ya, video. Nah, tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Yaitu tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk sumber pendapatan daerah yang pertama itu berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi bilang pendapatan asli daerah adalah sumber kemandirian daerah. Karena apa? Karena pendapatannya berasal dari daerah tersebut. Untuk pendapatan asli daerah yang pertama itu dari pajak daerah dan retribusi daerah atau biasa disingkat PD dan D. Ini merupakan pungutan yang diatur dalam undang-undang. Untuk pajak daerah contohnya yaitu adalah pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain. Sedangkan untuk retribusi daerah yaitu adalah retribusi parkir, retribusi kebersihan, dan lain-lain. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang kedua yaitu adalah pengelolaan potensi daerah. Jadi bisa dibilang, bila mana suatu daerah yang memiliki potensi daerah yang tinggi dan bisa mengelola dengan baik, itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah. Contohnya yaitu adalah pengelolaan 4 pariwisata. Selanjutnya sumber pendapatan asli daerah kita yaitu adalah hasil laba badan usaha milik daerah atau biasa disingkat BUMD. Ini juga merupakan sumber pendapatan asli daerah. Jadi bisa dibilang PAD ini adalah suatu bentuk kemandirian daerah. Karena apa? Daerah tersebut dapat mengelola sumber-sumber daya yang ada untuk menjadi pemajuan daerah tersebut. Nah, ini yang disebut dengan PAD. Jadi nanti nggak usah bisa, atau mungkin baca di surat kabar, ya. Kalau misalnya ada yang menyampaikan PAD kita tahun ini sekian. PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Setelah kita membahas sumber-sumber pendapatan daerah, kita membahas jenis-jenis pengeluaran daerah. Para daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah belanja langsung. Belanja langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contohnya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tiga komponen ini merupakan belanja langsung. Untuk belanja pegawai sendiri, ini biasanya untuk membayar honorarium atau upah pegawai kontrak. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa ini biasanya untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara. Contohnya misalkan perjalanan dinas atau misalkan membeli seragam buat PNS. Nah, baik, ini tentang materinya. Silahkan buka bukunya, buku paketnya, dan juga materi yang saya kasihkan, yang saya kopikan tadi untuk memperdalam wawasan kalian. Sekarang kita masuk ke literasi. Baik, saya kira cukup untuk literasinya. Ya, apakah ada pertanyaan? Blok grade apa artinya? Apa? Ada yang tahu blok grade artinya apa? Ayo. Apa? Penggunaannya di Daerah. Artinya memang hasil dari penerimaan itu sepenuhnya digunakan untuk daerah. Baik, untuk selanjutnya kita bagi kelompok ya. Ini ya. Silakan diskusikan. Ada 5 pertanyaan. Nanti dipresentasikan. Ya. Silakan dijawab
belanja daerah. Jadi jangan hanya misalnya semuanya ngomong berdiri. Nah, tadi kan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami menyampaikan presentasi dari hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Soal nomor 4, tahukah kalian tentang belanja tidak langsung? Oke, jadi belanja tidak langsung itu juga salah satu komponen dari belanja daerah, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan dengan program kerja dan kegiatan daerah. Jadi tidak ada kaitannya dengan proker dan kegiatan. Dan juga belanja tidak langsung itu terdiri dari berbagai macam belanja, antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. sekarang nomor 2. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang kalian ketahui tentang komponen APBD? Nomor 5 siapa tugasnya? Daerahnya yang diambil kabupaten apa? Tahukah kalian tentang pendapatan APBD daerah? Ya. Untuk kita. Kabupaten apa? Kami mengambil dari kota Banjarmasin, Kabupaten ya. mengambil dari penghasilan pariwisata. Wisata makan kuliner ataupun wisata tempat berkunjung. Ya. Contohnya apa? Contohnya pertama sini. Oh, teman sini. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ngomong kita. Langsung saja. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang komponen APBD? Secara umum, APBD akan memuat dua komponen besar, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan daerah didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, kemudian pendapatan daerah lain-lain yang sah. Sedangkan dari belanja daerah, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima. Baik, kita masuk ke penutup ya. Sebelum kita tutup, kita simpulkan apa saja kesimpulan dari pembelajaran kita. Apa kira-kira kesimpulannya? Ya tahu? Ya. Yang keduanya, pendapatan daerah didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Ya, kemudian belanja daerah itu dibagi jadi apa? Berapa? Dibagi jadi 2. Apa saja? Belanja langsung dan belanja langsung. Belanja langsung dan nah, inilah kesimpulan dari pembelajaran ini tentang pendapatan daerah dan belanja daerah. Ya, semoga pembelajaran kita bisa dipahami dan bisa dimengerti. Baik, silakan kumpul LKPD-nya. Tadi simpulkan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perpajakan nanti. Ya, kita akan membahas tentang perpajakan. Jadi silakan nanti membaca buku terlebih dahulu untuk memperkenalkan apa itu pajak, dibagi menjadi apa saja itu pajak. Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita tutup dengan doa. Saya mintakan kepada ketua kelas untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.